satu hari besar keagamaan Islam yang dinanti kehadirannya setiap tahun adalah Idul Adha. Lalu, Hari Raya Idul Adha 2023 jatuh pada tanggal berapa? Idul Adha merupakan salah satu tanggal penting dalam kalender Islam yang ditandai dengan puncak ibadah haji di Makkah, Arab Saudi. Peristiwa tersebut merupakan suatu mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menegaskan bahwa perintah pengorbanan Ismail merupakan ujian bagi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sebagai ganti dari Ismail yang diselamatkan Allah, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menggantinya dengan seekor kambing. Peristiwa tersebut menjadi penanda disyariatkannya menyembelih hewan kurban pada setiap tahunnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar." Maka laksanakanlah solat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Hari Raya Idul Adha setiap tahunnya diperingati pada tanggal 10 Zulhijjah. Nabi bersabda, نقطة. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم، أخرجه البخاري فيه. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, pada kedua hari ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah melarang orang berpuasa, yaitu pada hari raya Idul Fitri sesudah Ramadan dan hari raya Idul Adha sesudah wukuf di Arafah. Nabi Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Tidaklah seorang nabi setelah Nabi Ibrahim kecuali semuanya berasal dari keturunan beliau. Nabi Ibrahim disebut juga seorang imam karena beliau menjadi teladan bagi kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Waj'alna lil muttaqina imaman." Dan jadikanlah kami sebagai imam, pemimpin, bagi orang yang bertakwa. Para ahli tafsir menjelaskan, yang dimaksud imam pada ayat di atas adalah dijadikan sebagai teladan bagi orang-orang yang hidup sesudahnya. Nabi Ibrahim adalah seorang hamba yang patuh, di mana ia mendahulukan perintah Allah dengan cara mentaatinya. Siapa yang tidak kenal dengan kisah beliau yang meninggalkan istrinya, Hajar, dan putranya, Nabi Ismail, di tanah yang gersang tanpa meninggalkan bekal apapun? Hal ini menunjukkan bahwa rasa cinta beliau kepada Allah melebihi rasa cintanya terhadap istri dan anaknya. Padahal kita tahu bahwa istri dan anak adalah salah satu godaan terbesar di dunia yang bisa menyebabkan seseorang terlalu mencintai dunia dan melalaikan akhiratnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian, maka hati-hati, waspadalah kalian dari mereka. Nabi Ibrahim juga melaksanakan perintah Allah, bahkan mendapat dukungan dari anaknya sendiri, tatkala Allah perintahkan beliau untuk menyembelih anaknya sendiri, yaitu Nabi Ismail. Padahal beliau telah lama merindukan untuk memiliki buah hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فلما بلغ معه السعي قال يا بني إنا أرى في المنام أن أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Maka tatkala anak itu sampai pada usia sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku sedang menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu?" Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Hanif artinya bertekad mengikuti kebenaran dan jalan yang lurus. Nabi Ibrahim adalah seorang yang berpegang teguh terhadap kebenaran, tidak berpaling untuk meninggalkannya, dan memiliki pemahaman agama yang lurus.
Tidak pernah terlintas di pikiran beliau untuk meninggalkan agama yang benar ini. Jadi sudah sepantasnya dan seharusnya kita meneladani beliau dalam berpegang teguh pada ajaran yang benar ini.